Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Dwi Patricia dan saya berasal dari Universitas Negeri Medan, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Prodi Pendidikan Matematika. Nah, di sini saya akan melakukan perhitungan pada matriks, pengoperasian pada matriks, menggunakan aplikasi MATLAB. Di sini saya menggunakan aplikasi MATLAB R2019A. Untuk mengetahui bagaimana caranya, mari kita simak video berikut. Pertama-tama, kita harus mengklik New Script, maka akan memunculkan Untitled ini, dan akan memunculkan Common Window di bawah. Nah, setelahnya, kita bisa memulai. Di setiap pemrograman yang akan kita buat, kita harus membuat pendahuluannya. Nah, di sini kita ketik clear. Di sini clear itu berfungsi untuk membersihkan workspace, yang mana yang sebelah kiri ada tulisan workspace. Lalu kita mengetik CLC. Apa gunanya CLC ini? Dia berguna untuk membersihkan command window yang di bawah ini, teman-teman. Lalu kita tekan run. Nah, di sini adalah pemilihan di mana kita akan menyimpan filenya. Di sini kita ketik praktik 1. Oke, kita save. Lihat sesuai yang ini dengan ini. Nah, sesuai ya teman-teman. Selanjutnya kita akan masuk ke istilah-istilah matriks. Yang pertama ada skalar. Kita ketik dulu skalar. Nah, skalar ini dia tidak memiliki arah. Kita misalkan A sama dengan 8. Tidak lupa kita untuk selalu menekan run. Nah, di bawah ini, di command window, akan muncul 8. Lalu, kita masuk ke istilah kedua itu yang mana ada vektor. Kita ketik dulu vektor. Nah, seperti yang kita ketahui, vektor ada dua. Yang pertama baris dan kolom. Bagaimana cara membuatnya? Yang pertama kita misalkan B sama dengan kurung siku, kita buat angkanya misalnya 2, spasi 3, 4, 5, dan 6. Kita tutup lagi dengan kurung siku, lalu kita run. Nah, di bawah akan muncul ya teman-teman. Lalu ini kan baris, nah kita akan membuat yang kolom. Kira-kira bagaimana ya teman-teman? Nah, kita akan membuat 2 misalnya. 2 kita membuat dengan tanda titik koma. 2, 3, 4, dapat titik koma, kita tutup lagi. Tidak perlu spasi ya teman-teman, lalu kita tekan run. Nah, kita lihat di workspace, akan muncul A, B, nah ini yang C. Nah, yang ketiga, kita akan membuat matriks 2x2. Kita ketik dulu. Kita misalkan D, kita buka kurung siku, 2, spasi 3, tidak lupa kita kasih tanda titik koma. Lalu 4, 5, tutup, lalu kita run. Nah, ini kenapa dia salah? Karena ini kita lupa sama dengan. Kita run. Nah, muncul kan si D-nya ini. Kita kasih titik koma di sini, ini gunanya sebagai pembatasnya nih. Ada 2x2, 2, 3, 4, dan 5. Selanjutnya, kita kasih titik koma supaya saat di run tidak mengganggu yang lainnya. Kita kasih titik koma. Selanjutnya, sekarang kan kita sudah memiliki vektor dan matriks. Nah, teman-teman pasti tahu apa itu yang namanya transpose. Transpose itu kita akan membuat matriks baru yang mana terbentuk dari pertukaran tempat antara baris dan kolom pada matriks awal. Bagaimana caranya? Nih, kita panggil tadi
C misalnya, C. Nah, C itu kan dia kolom bentuknya. Nah, coba kita gunakan C, tanda satu, kita enter. Nah, dia berubah langsung menjadi baris. Dari yang tadinya seperti ini, ya, C, jadi seperti ini, dan ini. Nah, sangat gampang kan teman-teman? Nah, sekarang kita ketik di sini B, T, sama dengan B. Nah, coba kita run, pasti dia akan muncul. Nah, nih, dia langsung muncul. BTE. Nih. Coba kita CT sama dengan B, ketik satu. Lalu kita run. Nah, langsung. Oke, begitu cara transpose. Selanjutnya, kita ada penjumlahan vektor. Kita ketik dulu penjumlahan. Yang perlu kita ingat dalam penjumlahan ini, kita harus ingat bahwa dalam penjumlahan, dimensi yang dijumlah itu harus sama. Nah, kita coba, kita ketik B, ditambah, kita kasih nama dulu, misalnya Baba. B ditambah C, X1 ya. Lalu kita tekan run, nih dia akan muncul. Kenapa ditambah C ini? Kita perlu ingat, ya, itu dimensinya harus sama. Baris ditambah baris, kolom ditambah kolom. 2 ditambah 2, 4, 3 ditambah 3, 6, 4 ditambah 4, 8, 5 tambah 5, 10, jadi sesuai ya teman-teman. Ini dengan ini. Nah, bagaimana dengan pengurangan? Kita misalkan BB, itu kalau misalkan dia C aksen, kita kurang dengan B. Oh, atau kita ingin mengganti ini C, maka yang ini harus B, ketik 1. Lalu kita tekan run. Hasilnya adalah 0. 2 kurang 2, 0. 3 kurang 3, jadi sesuai, teman-teman. Selanjutnya, bagaimana dengan perkalian? Nah, di sini perkalian itu ada terbagi dua, ada dot product sama cross. Nah, di dot ini dia mengkalikan dua buah vektor yang akan menghasilkan skalar. Kita ketik dulu ya, perkalian. Ya, kita jangan lupa kasih titik koma supaya tidak mengganggu saat di run. Perkalian vektor dot. Kita namai bubu. Nah, caranya kita ketik dot, lalu kita buat tanda kurung. Kita misalkan C, karena dia dikali kita buat BB. Kita misalkan B, koma, C transpose. Kita tutup, lalu kita run. Kita lihat hasilnya. Nah, hasilnya muncul, bubu sama dengan 90. Lalu, bagaimana dengan perkalian vektor cross? Kita misalkan BB. Nah, perkalian vektor cross ini merupakan perkalian berarah. Nah, jadi dia itu 3 dimensi. Kita misalkan karena dia harus di 3 dimensi, jadi kita buat dulu yang baru. Kita misal E sama dengan, kita kurang siku, 2, 4, 5, lalu F
sama dengan 7, 8, 9. Kita tutup. Nah, kita buat bubu BB sama dengan BB sama dengan cross E, F. Kita tutup. Lalu kita tekan run. Nah, hasilnya akan muncul di bawah ya, teman-teman. Nah, di sini kita bisa lihat juga di workspace, kita udah punya A, B, BABA, BB, BB, BT, sampai F. Selanjutnya, ada yang namanya penggabungan dua buah vektor. Kita ketik dulu. Atau yang namanya adalah concatenate. Nah, bagaimana caranya? Kita misalkan G sama dengan kurung siku B. Kita misalkan B titik koma C titik 1. Coba kita run. Nah, ini dia penggabungannya P, C, 2, 3, 4, 5, 6, 2, 3. Nah, sama. Jadi, ada perkalian, ada penggabungan, penjumlahan, pengurangan, dan transpose. Itu bisa kita lakukan di sini dengan cara-cara berikut. Nah, sekian dari video saya. Semoga bermanfaat, dan apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Sampai ketemu di video berikutnya. Terima kasih.